Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Melati Putri, NIM C24012010003. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait materi dan program mengenai sistem informasi geografis yang sudah saya pelajari di praktikum mata kuliah SISDP. Selamat menyaksikan. Sebagai pendahuluan, SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang dapat memasukkan, mengolah, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberikan uraian. Jenis-jenis data dalam SIG itu ada dua. Yang pertama ada data spasial, dan yang kedua itu ada data atribut atau data non-spasial. Nah, data spasial yang pertama tadi terbagi lagi menjadi dua, yaitu data raster dan juga data vektor. Yang pertama ialah data spasial, yang merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Data spasial ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu data vektor, yang merupakan sebuah data yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk mosaik berupa garis, poligon, titik, dan node. Umumnya, data vektor ini digunakan untuk mendefinisikan hubungan spasial beberapa vektor. Nah, keuntungan dari data vektor ini merupakan ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus, dan kekurangannya itu tidak mampu dalam mengakomodasi perubahan gradual. Yang kedua ialah data raster, yang merupakan model data berupa gambar yang umumnya berasal dari penginderaan jauh. Data raster ini umumnya digunakan untuk mempresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual. Nah, kelebihannya yaitu lebih mudah digunakan secara sistematis atau matematis, dan kekurangannya itu ukuran filenya sangat besar, karena semakin besar resolusi, semakin besar ukuran filenya. Selanjutnya ialah pemrosesan data spasial yang terdiri dari 8 bagian. Yang pertama itu overlay, merupakan perpaduan dua layer data spasial. Lalu yang kedua ada clip, yaitu perpotongan suatu area berdasarkan area lain sebagai referensi. Yang ketiga ialah intersection, yang merupakan perpotongan dua area yang memiliki kesamaan karakteristik atau kriteria. Lalu yang keempat itu buffer, yaitu menambahkan area di sekitar objek spasial tertentu. Yang kelima, query, yang merupakan seleksi data berdasarkan kriteria tertentu. Yang keenam, yaitu union, adalah penggabungan dua area spasial beserta atributnya yang berbeda menjadi satu. Lalu ketujuh itu merge, yang merupakan penggabungan dua data yang berbeda terhadap fitur spasial, dan yang ke-8 itu ada dissolve, yang merupakan penggabungan beberapa nilai yang berbeda berdasarkan pada atribut tertentu. Nah, berikut merupakan contoh dari data vektor dan data raster. Data vektor sendiri terdiri dari titik, garis, dan poligon, dan data raster dapat dilihat pada sebelah kanan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari perbedaan data vektor dan data raster yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya ialah data atribut, yang merupakan data yang melengkapi data spasial, yang biasanya dalam bentuk statistik ataupun angka, teks, tanggal, dan tabel. Nah, contoh dari data atribut itu ialah data tingkat kesuburan tanah dan yang lainnya. Berikut merupakan contoh dari data atribut. Sumber data SIG sendiri berasal dari sistem penginderaan jauh, sumber data dari peta analog, dan sumber data dari GPS, serta hasil pengukuran lapang. Langkah pertama ialah mendownload data SHP Indonesia, kemudian pilih Indo Desa Region, lalu tampilkan pada map canvas, lalu klik kanan pada layer Indo Desa Region, lalu pilih filter, kemudian akan muncul pop-up dan ikutin instruksi seperti pada gambar. Langkah selanjutnya ialah klik kanan pada layer Indo Desa Region, lalu pilih Export dan pilih Selected Feature. Maka akan muncul pop-up seperti pada gambar, lalu ubah format menjadi ASCII dan simpan dengan cara mengklik titik 3 pada nama arsip dengan nama file seperti pada gambar, lalu tekan OK. Langkah berikutnya ialah checklist layer Indo Desa Region, lalu pada menu pilih vektor, selanjutnya pilih peralatan geoprocessing, setelah itu pilih larut atau dissolve. Nah, maka akan muncul pada tampilan seperti pada gambar, lalu pilih menu parameter, dan pilih file yang sebelumnya sudah disimpan, lalu setelah itu klik jalankan.
Kemudian unchecklist layer DKI Jakarta dan layer dissolve. Setelah itu klik kanan pada layer DKI Kota, lalu pilih Properties dan pilih menu label. Ikuti arahan seperti pada gambar. Selanjutnya ialah klik kanan pada layer DKI Kota, lalu pilih tabel atribut, maka akan muncul pop-up. Pilih menu yang bergambar pensil dan pilih Delete Field untuk menghapus semua field kecuali kabupaten, provinsi, luas wilayah. Nah, maka tampilan akan seperti pada gambar. Langkah selanjutnya ialah menambah satu kolom field dengan cara pilih to add field, lalu muncul tampilan pop-up, isi tampilan tersebut sesuai dengan gambar. Lalu maka akan muncul tampilan field baru dengan keterangan nama field yaitu jumlah penduduk, lalu isikan jumlah penduduk tersebut sesuai dengan gambar. Lalu simpan tabel atribut dan tutup tampilan tabel tersebut. Langkah terakhir ialah klik kanan pada layar DKI Kota, lalu pilih simbolik. Ubah nilai menjadi jumlah penduduk, lalu klik kelaskan yang terdapat di kiri bawah, selanjutnya uncheck this pada all other, setelah itu tekan OK. Langkah pertama dalam membuat program data raster ialah memasukkan gambar peta Teluk Jakarta seperti pada gambar. Selanjutnya, pilih menu pengaturan dan pilih Transformation Setting. Lalu akan muncul pop-up dan ikutin instruksi seperti pada gambar. Pilih Add Point, arahkan dan beri titik di sudut kiri atas, maka akan muncul pop-up. Lalu ubah koordinat X dan Y sesuai dengan tabel yang ada. Lakukan pada semua sudut lainnya hingga terdapat 4 baris pada tabel. Langkah selanjutnya ialah menghilangkan garis panjang yang terdapat pada setiap sudut. Pilih menu pengaturan dan pilih Transformation Setting, lalu akan muncul tampilan pop-up dan ubah tampilan tersebut seperti pada gambar. Setelah menekan OK, maka tampilan akan berubah seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, pilih menu Start Georeferencer dan tunggu beberapa saat hingga program sudah dijalankan. Lalu pilih menu berkas dan simpan, lalu tutup Georeferencer dengan menekan tanda silang. Nah, berikut ini merupakan hasil program data vektor yang telah saya buat dalam praktikum SISDP ini. Pada gambar menunjukkan Provinsi DKI Jakarta yang telah divektorkan. Nah, Provinsi DKI Jakarta ini memiliki bagian wilayahnya masing-masing yang terdiri dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Selanjutnya, yaitu hasil dari program data raster. Nah, gambar Teluk Jakarta ini merupakan hasil akhir dari program data raster yang saya telah buat. Cukup sekian presentasi mengenai materi dan program sistem informasi geografis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.